Selamat malam saudara, selain 3 sorotan utama tadi, Kompas Malam kembali hadir dengan sejumlah informasi lainnya, baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Selengkapnya bersama saya Cynthia Rompas hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi pertama, saudara. Kepolisian Resor Jeneponto, Sulawesi Selatan menangkap 2 terduga pelaku pembongkaran peti jenazah COVID-19 yang terjadi di pemakaman Kampung Beru. Keduanya kemudian diwajibkan menjalani tes swab di Mapolres Jeneponto. Jenazah pasien COVID-19 yang diambil paksa keluarga Senin malam dari RSUD Kota Mataram akhirnya dimakamkan di pemakaman Desa Mekarsari, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Yang juga menjadi sorotan saudara adalah insiden penjemputan paksa jenazah COVID-19 yang mendapat izin jaminan dari anggota DPRD Makassar, Andi Hadi Ibrahim. Hadi kini tengah diperiksa Badan Kehormatan DPRD Kota Makassar. Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin meminta kepada Kementerian Pertanian untuk tidak tergesa-gesa dalam memproduksi secara massal kalung antivirus corona karena belum ada uji klinis. Menteri Politik Hukum dan HAM Mahfud MD akan segera memanggil 4 institusi terkait buronan kasus korupsi Joko Chandra. Keempat institusi tersebut adalah Pemkot Surabaya kembali menerapkan jam malam mulai pukul 10 malam hingga pukul 4 pagi. Jam malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam, saya Cynthia Rompas. Batas waktu 2 minggu yang diberikan Presiden Jokowi pada pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menurunkan kasus COVID-19 tinggal 2 hari lagi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku sudah berupaya menekan angka kasus COVID-19 di Jawa Timur dengan bekerja sama dengan TNI Polri. Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Kejaksaan Agung menyita sejumlah aset milik Honggo Wendratno, terpidana kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang kasus penjualan kondensat. Polisi menangkap pemuda yang videonya sempat viral saat melawan personel polisi yang membubarkan judi sabung ayam di Kabupaten Toraja. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Saudara, video seorang pemuda yang melawan personel polisi yang akan membubarkan judi sabung ayam di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan viral di media sosial sejak Sabtu lalu. Pelaku dalam video tersebut sudah ditahan dan dijadikan tersangka. Pemuda yang melawan. Informasi lain, saudara, jelang tahun ajaran baru, pemerintah Kota Bekasi mengunjungi sejumlah sekolah yang siap melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka di masa pandemi COVID-19. Seorang santri Pondok Pesantren Gontor 2 Ponorogo, Jawa Timur dinyatakan positif COVID-19. Untuk memutus penyebaran kepada santri lainnya, pemerintah Kabupaten Ponorogo telah mengisolasi pesantren untuk umum serta menyiagakan petugas khusus. Bareskrim Polri mengungkap pelaku peretasan 1309 situs milik pemerintah. Situs dan akun korban peretasan ini pun beragam, mulai dari milik pemerintah daerah, Mahkamah Agung hingga institusi pendidikan. Informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda di Kompas Malam. Tetaplah bersama kami. Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Malam. Pemerintah Jepang menyatakan 50 orang tewas akibat bencana banjir yang melanda wilayah selatan. Sementara di Tiongkok, banjir dan longsor terus berlanjut. Kami hadirkan dalam Kilas Mancanegara. Kita kembali ke dalam negeri. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli bertemu Presiden Serbia Aleksandar Vučić guna membahas kerjasama bidang hukum antara kedua negara. Dalam pertemuan, Komisi 3 DPR melakukan rapat dengar pendapat RDP dengan KPK yang digelar secara tertutup di gedung KPK siang tadi. Di antaranya meminta penjelasan KPK terkait sejumlah kasus korupsi yang masih belum. Saudara, siswa sekolah menengah kejuruan di Madiun, Jawa Timur membuat mobil listrik yang diperuntukkan bagi UMK. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Banyaknya pengangguran akibat pandemi COVID-19 mendorong sejumlah siswa sekolah menengah kejuruan PGRI model Mejayan di Madiun, Jawa Timur membuat mobil listrik. Mobil ini bisa digunakan untuk berjualan keliling. Informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Malam kali ini. Saya Cynthia Rompas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.